teman-teman semuanya, hai apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Dan kita lanjut untuk prediksi ya. Hari ini seperti apa energi kamu gitu, dan mungkin ada tertangkap sesuatu di sana, nanti dijelaskan. Kita pakai lintrik ya hari ini. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru datang. Terima kasih. Silahkan menyaksikan. Ini dia ya energi kamu hari ini terhadap ya kehidupan kamu yang sekarang. Aku nggak tahu tentang perasaan atau apa, tapi kita lihat ya di lintrik, nanti terlihat ada apa aja yang nanti kamu sedang rasakan saat ini. Oke, ada beberapa dari teman-teman yang sedang bingung banget perasaannya ya. Ini tentang hubungan kamu dengan seseorang. Oke, ini dengan teman kamu, dengan keluarga kamu, orang tua, atau dengan seseorang kekasih ya. Aku ngerasa kamu ini bingung harus bersikap apa, harus bagaimana kamu melalui hubungan ini yang ingin sekali kamu cita-citakan. Hubungan ini bisa bahagia ya di akhir nanti ya, maksudnya di hari tua kamu atau di dalam perjalanannya kepinginnya kamu baik-baik aja hidupnya gitu ya. Perasaan kamu tuh ada apa ya, ada kebingungan, ada apa sih sebetulnya, kenapa sih sama gue, ada apa sama gue gitu ya. Kenapa nggak bisa apa ya, mencoba untuk tidak memperdulikan apa yang ada di luar sana ya. Jadi kamu ingin sekali sekarang-sekarang ini nggak mau terbawa oleh omongan-omongan yang nantinya akan menghadang pertumbuhan positif pada diri kamu saat ini, terutama dalam hubungan. Ya, dan kamu juga lagi banyak pikiran ya. Ini terhadap seseorang yang jauh dengan kamu. Mungkin ada beberapa yang dekat ya, karena aku rasa juga melihat ada yang dekat sama kamu, tetapi orang tersebut memberikan keruwetan. Ya ada rasa pusing, cuman nggak terlalu gitu loh, cuman kepikiran aja. Gini ya teman-teman, kamu, emang bingung sama sikapnya dia, tapi nggak terlalu kepikiran, tapi muncul terus gitu, gimana ya? Gimana ya, kayak muncul aja, padahal kamu nggak mau mikirin dia gitu ya. Seseorang ini bisa teman ya, bisa teman, bisa keluarga, atau emang ini adalah pasangan kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya nggak mau terlalu pusing mikirin apa sih, kekonyolan dia, kekurangan dia kepada kamu udah nggak mau mikirin itu. Kamu kepingin ngejaga perasaan kamu, ngejaga pikiran kamu tetap baik-baik aja ya, kamu nggak mau terbawa, hari-hari kamu ini dengan keruwetan gitu. Kayak kamu tuh sedang mencoba untuk menghindari diri kamu jatuh ke dalam suasana yang tidak menyenangkan. Jadi kamu selalu mengendalikan diri kamu untuk tidak terjerumus masuk ke dalam sebuah emosi yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik pada diri kamu. Gitu ya, energi kamu sebetulnya juga di sini ya, kepikiran fokus sama kerja ya, karena kamu kepingin hasilnya ini baik. Oke lah, kamu sekarang-sekarang sudah mulai bisa mengendalikan diri kamu ya di sini ya. Kayak kamu sudah mulai sedikit-sedikit mulai mengerti masalah yang muncul pada diri kamu dengan seseorang ini ya, dengan teman kamu ataupun juga pasangan kamu atau keluarga kamu, kamu udah mulai ngerti kenapa kamu selama ini kok terus-menerus mendapatkan masalah ini. Intinya kamu akan mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan kamu sudah mendapatinya, sekarang kamu sudah sedang berjalan di gitu ya, mengantongi, eee, pengalaman ini dan kamu sudah jalan untuk keluar gitu loh dari situasi yang
sering banget kamu hadapi. Yang pertama, banyak orang yang kamu merasa kamu sudah baik, kamu sudah benar, kamu sudah melakukan hal yang paling benar gitu, tapi selalu saja yang membuat kamu bingung kenapa sikap mereka selalu ingin lebih diprioritaskan, lebih diperhatikan, lebih baik lagi padahal kamu sudah memberikannya lebih. Dan sekarang-sekarang aku melihat itulah yang membuat kamu sering banget ruwet hatinya ya dan mikirin semua itu, dan sekarang kayak mulai tidak lagi ingin, fokus ke sana. Kamu kayak lebih, benerin dulu deh gitu ya, karir kamu, benerin dulu deh apa yang bakal bikin kamu ini bahagia di masa depan. Kamu pengen orang-orang yang ini nih, yang bikin kamu nggak baik ya secara pikiran, ngeganggu banget, kamu mencoba untuk mengabaikan, ya. Di sini kamu mencoba untuk fokus, kenceng banget hati kamu, niat kamu untuk tidak ke-distract sama hal-hal yang negatif ini. Ya meskipun iya kamu kayak keras banget mencoba untuk menghadang si orang-orang ini yang sudah memberikan pengaruh sama kamu. Emang namanya manusia ya, ujian itu kan bertubi-tubi datang. Kamu udah ngerti nih gitu ya, kamu harus ngejalanin kayak gimana, harus berbuat apa. Tetapi setelah kamu mengetahui pengalaman itu, kamu kadang sering mengabaikan, tidak tidak terlalu, apa ya, kayak, "Ah, udahlah," gitu, nggak pusing gitu. Tapi kok kamu terus-menerus berada di situ ya? Tahun kemarin lebih parah mungkin. Kamu mungkin juga di situ tahun kemarin banyak mikirin orang yang jauh dari kamu nih, jadi kamu banyak berselisih paham dengan orang tersebut, ada rasa sakit hati di dalam batin kamu terhadap perempuan ya. Perempuan yang usianya juga sudah dewasa gitu ya. Di sini mungkin ada rasa tidak terima di dalam batin kamu terhadap, ucapannya dia, atau terlebih kayak dia ini bersikap ke kamu itu kurang baik, nggak enakin gitu ya. Jadi bikin kamu ini kepikiran terus dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu ya. Emang sih dia nggak nyakitin kamu, tapi sikapnya dia ini membuat hati kamu jadi perih gitu loh. Sedangkan kamu di sini berjanji untuk baik dengan siapapun, untuk tidak melukai siapapun, tapi kamu sendiri memendam perasaan perih dan sakit hati karena kamu ya berusaha tidak ingin melukai orang lain. Karena kamu sendiri di sini sangat terlihat seorang yang galak. Tapi kamu itu mampu mengendalikan diri kamu untuk tidak marah. Paling kamu komentar melalui mungkin media sosial gitu ya, ataupun juga melalui teman-teman dekat kamu atau yang seumuran sama kamu. Kamu mungkin sudah, kayak sharing gitu ya tentang apa yang sedang kamu alami, dan itu pun juga tidak dengan orang yang sembarangan, kamu milih-milih ya, nggak mencari orang yang lebih dewasa, nggak juga mencari orang yang, sering sama kamu, tapi kamu memilih siapa orang yang buat kamu enak, sharing dan bisa, privasinya terjaga gitu, dan itu juga yang membuat kamu ini semakin hari semakin membaik, tapi ya kamu sebetulnya nggak mau mikirin tapi kebawa terus gitu orang ini, dan saat ini pun kamu juga lagi jengkel hati ya, dan mulai seperti menjauh ya dari, energi-energi negatif yang datangnya dari seseorang ini, dari teman, keluarga, atau pasangan kamu. Dan kamu di sini kayak menjauh, jaga jarak gitu ya, jaga jarak supaya kamu nggak emosian, karena kayak kamu tuh batinnya kayak pengen marah banget gitu sama dia tapi ditahan ya, tidak seperti apa yang kamu inginkan, tidak seperti apa yang kamu, pikirkan ya. Orang yang dekat sama kamu, orang yang selalu bersama dengan kamu, orang yang kamu percayai, ternyata orang itu menaruh rasa cemburu sama kamu. Entah iri karena kamu punya, apa ya, karakter yang baik gitu ya, kamu punya pengetahuan yang luas, kamu punya wajah yang cantik, atau enggak kamu emang sempurna gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak cemburu banget sama kamu. Mungkin kayak ngeliat sikap kamu itu seolah-olah kamu ini orang yang memiliki sesuatu. Jadi dia kayak cemburu, ngerti kan cemburu kayak gimana, iri loh gitu ya. Kamu punya kelebihan di matanya dia. Auranya aku lihat memang kamu tuh kayak kenceng banget, mungkin terlihat dari mata atau kening ya, atau kepala kamu ini kayak ada sesuatu cahaya ya yang membuat dia ini kayak selalu silau dan merasa selalu iri hati dan panas hati di dalam kalbunya ya.
Dan saat ini aku merasa kamu sudah mulai bisa mengendalikan diri kamu dan kamu mencoba untuk tidak memperdulikan apa yang orang lain bicarakan ya kepada kamu, dan kamu juga sepertinya sudah mulai kuat dan aku ngerasa kamu lagi fokus banget untuk pengendalian diri ini di tahun ini, dan kamu pengen dapat apa ya, kayak meskipun kamu mendapatkan kabar buruk dari orang-orang yang tidak kamu suka ini, atau mungkin kamu ngerasa aja gitu orang ini kamu nggak suka sama dia. Emang kamu nggak ada yang benci, tapi kamu ada teman dekat yang cemburu gitu, iri. Tapi dia memang tidak berani mengatakan benci, tapi kayak cemburu gitu loh guys nih ya, cemburuan banget. Jadi kalau ada kamu hatinya gelisah, ya, gelisah mikirin dari ujung kaki sampai ujung rambut kamu. Jadi membuat dia ini sering sekali ruwet hati, ataupun juga ya karena dia nggak suka gitu ada yang menyayangi atau ada yang melebihi dia. Mungkin selama ini dia yang selalu banyak dikagumi oleh orang lain, datang kamu ya akhirnya dia tuh kayak jadi orang yang kedua aja. Jadi dia nggak suka gitu ada kamu. Sebetulnya itu ya, dan kamu juga sebenarnya baru kenal dengan orang ini. Ya, ini kok kayak ngerasa, si pembacaan ini ngarahnya ke teman ya. Kayak kamu baru deket loh sama orang ini, tapi kamu sendiri orangnya baik banget, menaruh kepercayaan sama orang itu, walaupun sebenarnya dari awal kamu sudah mulai berselisih paham sama orang ini, udah kelihatan perasaannya melalui batin kamu yang kamu ngerasa kayak perih banget ya kalau deket orang ini, kok kayaknya nggak enak banget ya vibes-nya, jangan-jangan dia gini-gini. Tapi kamu selalu kayak, apa ya, mengabaikan gitu hal-hal negatif yang masuk ke dalam jiwa kamu supaya kamu itu nggak kesel, nggak jengkel, ya nggak melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, karena kamu sendiri paham kalau kamu ini jelek banget kalau udah marah, kamu nggak bisa kontrol, bahkan mungkin juga bahkan semua orang bakal kena gitu. Jadi kamu kayak nggak mau gitu ya, capek-capek ngeluarin energi untuk marah. Jadi kebanyakan kamu diam di sini, diam gitu ya. Dan orang ini ya mungkin sudah, apa ya, kalau aku lihat kamu tidak melakukan apa-apa, tapi orang ini karena ada rasa cemburu, dia selalu merasa kamu ini melakukan tindakan yang salah terus di mata dia. Dan aku rasa sekarang kamu sudah menjauh, sudah pergi dari dia, justru dia yang kepingin deket sama kamu. Ya dia ngerasain lah sakit hati, dia ngerasain jangan-jangan kamu ada perasaan gimana sama dia, kepikiran juga dia telah berbuat sesuatu yang gak baik ke kamu. Dia kan juga ngerasa ya kalau dirinya itu salah, cuman gengsinya tinggi dan dia nggak mau kayak mengatakan maaf gitu ke kamu, tapi dia kepengen deket-deket kamu. Ya orang ini akan ngedeketin kamu guys gitu ya. Dan kenapa seperti itu? Ya karena untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan omongan yang baik dari orang lain gitu. Kalau dia ini orangnya baik. Jadi kayak bersaing sama kamu, tapi kamu ngerasa nggak bersaing sama orang ini. Jadi kepikiran lah sama kamu ini, kan apa sih orang ini tuh ya, dari awal aja kamu udah menundukkan si apa ya, sikap atau perasaan kamu yang kamu ngerasa orang ini nangkep ya, orang ini tuh nggak baik sama kamu gitu ya. Kamu udah mengendalikan diri kamu, tapi orang ini selalu berulah berulah dan berulah setiap kali kamu merasa kamu lagi baik-baik aja, kamu lagi senang-senang aja, kamu juga dalam berpakaian, dalam bersikap juga ya bagus gitu, tapi dia orang ternyata sangat sakit hati melihat kesempurnaan yang ada pada diri kamu, sehingga dia mungkin ya menampakkan lah gitu rasa tidak sukanya sama kamu, dan ketahuan bener kan. Akhirnya mungkin ini tidak tahannya dia gitu ya terhadap kamu yang mungkin sudah mencuri semua gitu ya, teman-temannya mencuri semua pandangan baik orang-orang dan semua pada tertuju kepada kamu, dan dia ini kayak ngerasa takut nanti dia tidak disenangi orang lain. Dan intinya orang ini memang iri hati karena tidak seperti apa yang dia inginkan. Dia kepingin kamu terlihat bodoh, tidak tahu apa-apa gitu ya, terlihat ya banyak masalah. Dia seneng banget kalau melihat kamu tuh banyak masalah. Tapi sayangnya kamu selalu dalam lindungan. Dan di sini ya, orang ini sih aku rasa jahat sih. Jahat banget ya. Usianya jauh lebih muda dari kamu ya. Kamu mungkin nggak beda jauh sih usianya ya, ada yang mungkin sepantaran, ada yang mungkin juga ya,
lebih muda ya, setahun 2 tahun gitu dari kamu, dan orang ini menaruh perasaan iri hati, tapi orang ini udah ini loh, kayak, udah ngerasa dewasa gitu, jadi dia ini pengennya dihormatin, dihargai, sedangkan usianya mungkin kamu lebih lebih kayak dewasa, tapi penampilan kamu itu, energik, terlihat muda, terlihat, apa ya, kayak ceria gitu, nggak ada beban. Jadi selalu kayak, dia itu kalau bersandar sama kamu itu jauh gitu, kalau lagi terlihat ya, keceriaannya, terus tampak dari wajahnya tuh beda. Kamu lebih terlihat muda, lebih terlihat ceria daripada dia yang kayaknya kelihatannya lebih dewasa, padahal usianya jauh lebih muda dari kamu. Ya orang ini iri aja sama kamu, iri. Termasuk mungkin karena kamu kaya, kamu banyak uang, kamu mungkin banyak, keahlian, dia sangat iri hati, panas hati, selalu gelisah, kalau ada kamu tuh dia nggak nyaman banget rasanya, kepengen ngejauhin kamu. Tapi kalau udah dia berbuat sesuatu sama kamu, dia nggak enak, perasaannya itu gelisah banget, kayak merasa bersalah. Dan kayak kepengen deketin kamu lagi, pengen minta maaf, kayak pengen deketin kamu lagi, kayak pengen baikan tapi tanpa minta maaf. Jadi kayak ya pura-pura gitu loh ya, dia ngedeketin kamu, terus berteman dekat lagi sama kamu, tapi dia tidak ingin minta maaf gitu, cuman dengan cara dia baik sama kamu, yaitu membuat dia jauh lebih tenang gitu loh, kayak dia nggak tenang hatinya loh setelah dia melakukan tindakan yang menurut dia salah ya. So, teman-teman udah inget siapa orangnya? Ini kayaknya sih perempuan ya, usianya jauh lebih muda dari kamu, tapi kayak dia ini terlihat dewasa gitu ya. Dan, kulitnya hitam manis gitu ya. Kamu mungkin orangnya berkulit putih atau mungkin kulit lokal tapi bersih gitu ya. Dia dia hitam manis ya, ya perempuan cantik ya, cantik, dan juga dia ini memang bisa dibilang punya, suara itu bawel. Bawel ya, dia suka komplain A, B, C, D gitu. Dan kamu tuh juga termasuk ke sama, cuman kamu tuh pintar mengendalikan diri dan bicara dengan siapa lawan bicara kamu, kamu paham. Jadi kamu bisa menempatkan diri kamu dimanapun kamu berada, sedang dia ini ngerasa kayak ada saingan banget kalau ada kamu tuh, kayak dia nggak seneng sekali. Dia pasti selalu ingin jauh ya, nggak deket-deket sama kamu karena ngerasa ini batinnya panas hati sama kamu, gitu. Jadi kamu harus harus sabar. Dan selama ini kamu pinter banget ya, udah sabar sama orang ini, mengelabui perasaan kamu yang sebetulnya kamu juga menangkap kalau orang ini tuh nggak baik sama kamu ya. So, apa yang akan kamu lakukan ke depan, bakal terjadi apa ke depannya nanti antara kamu dengan orang yang aku bacakan ini. Ini energi kamu ya. Kamu nggak mau ya, ruwet hati. Akhirnya nanti kamu bakal kayak memutus hubungan dengan dia. Ya, di sini kayak kamu, "Ya ogah banget gue baik sama dia." Tapi kayak nggak diucapin, di dalam batin juga nggak diucapin, cuman kayak gini nih, "Udah aku jauhin aja," gitu. Kayaknya gini loh, aku nangkepnya pikiran kamu tuh nggak mau jahat gitu, nggak mau berkata kotor di dalam pikiran atau batin. Jadi kamu ngerasa udah ah jauhin aja gitu demi kebaikan, dan kamu juga di sini biar istirahatnya tenang. Jadi kamu mengampuni siapapun orang yang telah berbuat salah sama kamu. Kamu tidak mengingat kebaikan kamu juga ingin tidak mengingat kesalahan orang lain kepada kamu. Untuk saat ini seperti itu yang aku lihat, bahwa ke depan nanti kamu tuh kayak bodo amat gitu, yang penting kamu nggak nyakitin orang gitu, yang penting selama, orang lain mungkin nggak suka sama kamu, ya nggak tahu alasannya apa, kamu nggak mau tahu. Dan di sini aku ngerasa kamu kayak lebih mentingin diri kamu aja gitu, kenceng banget kamu untuk memprioritaskan kebahagiaan diri kamu. Kamu nggak memperdulikan apa yang bakal dia perbuat di belakang kamu, itu untuk menjaga kesehatan kamu, untuk menjaga kesehatan batin kamu. Jadi kamu sekarang tuh kayak
apa ya, easy going aja ya guys ya. Bodo amat lah gitu ya, dia mau gimana kek, dia mau ini kek, mau itu kek, bodo amat, yang penting kamu mau hidup sesuka hati kamu. Kamu suka pakai baju apa ya terserah kamu, kamu mau kayak gimana ya terserah kamu, yang penting kamu tidak membuat luka melalui mulut kamu atau tindakan kamu. Di sini pemikiran kamu seperti itu nanti ke depannya, dan aku rasa orang yang nanti kamu jauhin ini justru dia bakal ngejar kamu. Dia kan ngerasa ya bersalah gitu loh, jadi dia bakal kayak ngejar kamu, kayak suka gitu loh sama kamu akhirnya. Ya, ih, nggak nyangka gitu ya. Jadi kamu tuh dipandang apa ya, kayak energinya itu cantik gitu loh. Jadi dia seneng sama kamu. Oh, kamu ternyata nggak seperti apa yang dia pikirkan. Mungkin selama ini dia panas hati itu bukan karena emang dia sebel sama kamu, ternyata karena dia yang punya hati yang jahat. Jadi dia ngerti loh kalau dia ini punya hati yang jahat, dan akhirnya apa teman-teman? Dia akan berubah gitu loh untuk mendekati kamu, untuk dekat sama kamu. Itu yang aku lihat. Dia kayak nantinya sayang gitu, kayak seneng gitu, kagum sama kamu. Emang dari awal tuh dia iri ya guys ya. Tapi nanti setelah ngalamin hari ini kayak begini, kemarin mungkin dia sudah memperlakukan kamu tidak enak, tapi kamu kayak orang yang bodoh amat gitu ya, nggak ngerasa. Nah, orang ini yang ngerasain guys ya. Ada ketidaknyamanan dalam batinnya nih, otaknya itu muter terus bagaimana caranya bisa ngedeketin kamu. Dia pengen ngasih sesuatu gitu loh, kayak pengen bawain makanan ke kamu, pengen nunggu kamu mungkin lewat depan dia, pengen say hello, ataupun juga pengen ngelihat status kamu, dia pengen kasih komen. Intinya dia sedang menunggu kesempatan untuk bisa mendekati kamu. Dia banyak mikir gimana ya caranya untuk bisa bergerak ke kamu, tapi nggak ketahuan kalau dia ini mau minta maaf ataupun juga kayak nyesel gitu udah berbuat salah sama kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu, dia tidak ingin jauh dari kamu, dia ingin dekat ataupun ingin menjalin hubungan yang baik sama kamu. Nanti dia ngerti guys ya tentang kesalahan yang dia apa namanya lakukan sama kamu nih. Dia nanti akan tahu siapa kamu, dia akan tahu bagaimana kamu bersikap sama orang ini, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa dengki terhadap dia. Mungkin selama ini dia hanya punya perasaan itu kepada kamu ya cuman dianya aja, tapi kamunya enggak. Walaupun kamu ngerasa dia dari awal nggak baik, nggak enak, dan mungkin dari dulu pertama ketemu, dari dulu kamu udah tahu nggak enak banget gitu ya. Cuman kamu selalu mengabaikan karena kamu selalu mikir gini, oke, bener gitu ya, kamu punya intuisi yang tajam, tapi kamu juga kayak nggak baik gitu loh ya. Kamu selalu dikit-dikit bilang, oh ini nggak baik, aku harus jahatin dia, oh aku harus ngelabrak dia. Enggak, kamu kayak, ah orang ini kayaknya nggak suka sama gue deh, aduh parah nih ini. Udah tahu tuh kamu, tapi kamu bersikap ramah tetap sama dia, tapi kayak nggak deket aja. Nah, si dianya aja yang ngerasa kayak selalu gitu cari-cari kamu, ya kepengen ribut, tapi kamu nggak pernah kayak ngeladenin dia gitu loh. Kamu selalu pergi kemana, terus selalu duduknya jauh dari dia kalau misalkan ya kalian lagi ada suatu acara ketemu atau apa. Jadi kayak nggak mau ngebahas gitu, nggak mau tertarik dengan energi dia yang lagi kayak berasa kepengen ya diladenin sama kamu gitu. Dan di sini nanti dia akan tahu nih siapa kamu yang sebenarnya, seperti apa diri kamu, dia akan ngerti ya. Dia bakal terus kepikiran banget gimana caranya bisa berkomunikasi dengan kamu. Dia pengen baik sama kamu karena bisa jadi dia udah akrab banget gitu ya, dan sama keluarga kamu juga deket, bahkan juga mungkin udah dianggap keluarga, tapi kayak dia ini kok diem-diem menikam kamu dari belakang gitu ya. Kamu mungkin sekali lagi sudah mengambil banyak kesenangannya dia ya. Jadi kalau ada kamu, serasa dia ini nggak diperhatikan orang-orang ya. Jadi mungkin kurang disenangi, entah karena aura kamu, entah karena memang kamu pinter, entah karena mungkin kamu ini baik ya. Jadi
Aku ngerasa orang-orang lebih senang sama kamu, tapi orang ini udah tahu gitu dan nanti dia akan merahasiakan kesalahannya sama kamu untuk menjaga harga dirinya. Padahal kamu udah tahu ya, kamu aja pura-pura sama dia untuk baik, tapi kamu nggak melakukan kayak gini ya, kamu ngejilat dia, kamu ngedeketin dia terus, kamu ngerangkul dia, enggak, kamu menjaga jarak aja sama orangnya, tapi nanti orang ini yang berusaha untuk berkomunikasi terus sama kamu. Padahal di sini, dia juga kayak maksain diri gitu loh. Hatinya kan panas ya, panas hati. Gimana kalau orang panas hati? Jadi satu-satunya cara untuk meredam gelisah, cemburu, panas hati, iri hati adalah berkomunikasi dan deket sama kamu dan baik sama kamu. Ini yang dia rasakan saat ini ya. Orang ini gelisah banget karena dia udah ketahuan banget gitu loh guys, kamu itu nggak kenapa-kenapa ke dia gitu, padahal kamu pura-pura dan kamu lebih jago gitu menaruh perasaan pura-pura daripada dia. Ya di sini dia ngerasa ketahuan gitu kalau kamu tuh nggak marah, nggak benci, kenapa sama gue, jadi ngerasa nggak enak gitu loh. Jadi di sini dia panas hati guys, nggak enak dia sekarang hatinya, gelisah, kepingin komunikasi sama kamu ya. Dia panas hati di sini. Emang orangnya bengkok hati di sini, iri terus. Dan ini yang sedang dia rasakan saat ini, kepingin dekat dengan kamu. Nih ya. Kalau di sini kamu menjauh ya, mengabaikan orang-orang yang bikin jengkel, yang enggak sama yang enggak vibrasi sama kamu, enggak sefrekuensi sama kamu, kamu menjauh. Tapi bukan dengan dendam, tapi bukan dengan kata-kata yang jahat, tapi kamu memang dengan sendirinya menjauh tanpa bicara sama orang lain karena kamu juga menjaga nama baik orang ini. Meskipun kamu jengkel hati, keras hati juga, kadang kamu juga keceplosan, tapi di sini kamu kayak tahulah gitu ya kalau kamu ini orangnya mungkin lebih serem dari dia kalau marah, jadi kamu mengendalikan diri di sini. Dan dia akan, karena dia gelisah ya, dia akan nempelin kamu ataupun berusaha untuk bisa akrab sama kamu karena ya dia nggak ngerasa nggak enak gitu loh, ternyata dia salah gitu loh ya, ngerasa nggak enak pada saat dia udah tahu kamu biasa aja ke dia. Dan di sini dia bakal kayak terus ngedeketin keluarga kamu ataupun orang yang deket sama kamu untuk bisa mendapatkan hati kamu. Entah ini perempuan, tapi kayaknya kalau perempuan ini mungkin teman kamu ya atau saudara perempuan kamu. Dan aku ngerasa dia emang terlihat seperti orang yang serba mewah ataupun seperti orang kaya gitu, cuman orang ini kayak iri terus sama kamu ya, kayak ngerasa kamu tuh nggak boleh lebih dari dia gitu, dan seterusnya gitu ya, sampai nanti kamu nggak boleh ngelewati ketenarannya lah lebih dari dia gitu ya. Tetapi nanti yang aku rasa nih ke depan ini nih ya, dia kan panas hati terus tuh, gelisah karena kamu kan jaga jarak ya, dia kan ngerasa nggak enak tuh. Nah, dia terus akan ngejar-ngejar kamu dan di sinilah kamu nanti kayak kayak mungkin orang nggak tahu apa-apa gitu, padahal mungkin kamu menghilangkan perasaan benci kamu, dendam kamu untuk bisa mendapatkan, ketenangan. Bukan karena kamu kepingin dipuji ataupun juga dapat teman ya, di sini kamu kayak orang emang seneng menjauh dari keramaian, lebih senang gitu kamu tuh, berpetualang dengan siapapun kamu bertemu, berkenalan, berteman gitu ya. Kamu senang dengan seseorang itu, jadi kamu nggak pernah memilih si dia itu harus kaya, harus cantik, harus ganteng, harus ini, harus enggak. Karena menurut kamu, ya kamu bisa menilai orang itu dari perasaan kamu. Kamu tahu orang ini baik apa enggaknya, ya ada perasaan di dalam batin kamu yang, "Kok kayak nyaman banget sama orang ini, kok kayaknya seneng banget sama orang ini, kok orangnya sederhana tapi kok bikin enak, bikin damai." Nah, kamu tuh sekarang bukan melihat dari pandang mata kamu, tapi dari perasaan hati kamu ini ya, kamu nyaman dengan siapa, ya kamu ikuti itu. Tapi kamu juga tidak membuat jarak dengan orang-orang yang tidak kamu senangi ya, bukan berarti kamu harus membicarakan hal-hal yang buruk tentang mereka, tapi kamu cukup tahu kamu doang sendiri dan kamu jarang banget mengutarakan perasaan yang tidak enak ini ke orang lain untuk menjaga nama baik kamu dan juga kamu tidak memperdulikan lagi mungkin, kamu mau disenangi atau tidak. Gitu. Jadi aku rasa memang kamu, poinnya di sini memang banyak yang seneng gitu ya. Banyak yang suka sama kamu banyak uang juga, terlihat di pandangan mereka, kamu rapih gitu ya, dia mungkin seneng, orang-orang itu seneng sama kamu. Dan satu lagi mungkin kamu iya, dari keluarga yang punya, atau ya
berpendidikan, jadi dihormatin gitu ya guys. Ini orang bakal cari cara untuk bisa ngedeketin kamu. Ya orang ini karena ngerasa gimana ya, ngerasa kamu ini dijauhin, dia yang tersiksa, nggak dijauhin, kok dia mah panas hati terus. Jadi satu-satunya cara dia untuk sembuh ya dia harus ngedeketin kamu gitu. Untuk minta maaf bukan, tapi untuk bisa deket aja. Karena dia tahu ya kalau dia minta maaf rasanya nggak mungkin. Orang ini nggak mungkin minta maaf. Aku rasa dia ini kayak kayak ini loh ciri-cirinya kayak si Taurus deh. Kayak Taurus gitu loh. Kayaknya Libra juga nih. Kayak ngerasa dia ini gimana ya, kayak ya ogah banget minta maaf. Tapi ya dia kayak nanti bakal terus ngedeketin kamu, mencoba untuk bicara, ngobrol. Walaupun nanti kayak kesannya kamu tuh kayak pura-pura masa bodoh, padahal dalam batin kamu selalu menjauh dari orang ini ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Oke, ada water sign ya. Scorpio, Pisces, dan Cancer. Air sign, Libra, Aquarius, Gemini. Ada Cancer lagi, Taurus, dan juga Pisces. Oke, kamu harus hati-hati ya dengan Cancer juga. Dia terlihat baik tapi manipulatif, oke. Kamu juga jangan terlalu banyak mengeluh ataupun menceritakan perasaan kamu terhadap seorang Pisces juga, karena dia nggak bisa juga jaga rahasia. Dia juga suka ngetawain dari belakang. Jangan ceritalah kalau kamu punya masalah apapun, nggak perlu cerita dengan siapapun, cukup dengan Tuhan saja yang tahu, karena belum tentu gitu ya orang yang kamu datangi untuk kamu sharing pun dia punya hati yang baik, karena dia pun juga pasti ingin mengambil keuntungan gitu ya dari cerita yang kamu sharing ke dia gitu kan. Dia juga pengen punya keuntungan ya, pengen punya nama baik, pengen entahlah apa tujuan dia. Yang jelas jangan percayalah untuk dekat dengan siapapun silahkan, tapi untuk mempercayai gitu jangan sampai kamu kayak terlalu nyaman gitu, terlalu menganggap orang ini baik, sharing semua, tapi ternyata orang ini ingin mengambil keuntungan dari kamu. Ya, zodiak yang aku bacakan tadi tuh belum tentu juga baik. Karena mereka juga termasuk orang yang senang mencari bukti untuk bisa jadiin gosip. Jadi hati-hati buat siapapun teman-teman yang sedang punya masalah, memang di keep aja sendiri, nggak perlu cerita-cerita dengan orang lain, karena kamu bakal nyesel gitu. Walaupun kamu di sini bukan orang yang penakut ya, kamu bukan orang yang penakut, tapi rasanya kamu sedang mengurangi dosa ataupun juga ingin mencari ketenangan batin sih, kalau aku rasa gitu ya di sini. Jiwa petualang itu kan kayak orang yang senang dengan alam ya, jadi pengennya damai, rileks, masa bodoh dengan hidup orang lain. Yang penting kamu tidak membuat masalah dengan orang lain. Kamu ingin baik-baik aja dengan semua orang, dengan semua makhluk. Kamu nggak peduli, kamu juga bukan orang yang penakut ya tentang hantu, tentang sesuatu hal yang horor. Ya walaupun kamu bukan yang berani-berani amat, tapi di sini kamu kayak orang yang nggak takut dengan hal apapun, kecuali mungkin kalau kamu yang melakukan dosa, melakukan tindakan kriminal, baru mungkin kamu bakal takut banget. Tapi ini enggak ya, bukan tipe kamu yang seperti itu. Dan ini ada Virgo satu lagi. Dan teman-teman semuanya abaikan, benar-benar harus diabaikan. Siapapun orang yang yang memiliki energi negatif nggak perlu dihiraukan, karena orang-orang ini sebetulnya juga sedang belajar dari semesta untuk bisa sadar diri, cuman belum dapat terus ya, karena kemampuan orang berbeda-beda ya. Itu juga mungkin ada hubungannya dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya ataupun perjalanan hidupnya ya. Jadi orang nggak semua sama, mungkin kamu berbeda dengan yang lainnya, sehingga kamu lebih mengerti dan lebih mawas diri, lebih bisa menjaga diri kamu dari sesuatu hal yang merugikan kamu dan keluarga kamu. Oke teman-teman semuanya, kita lihat untuk inisialnya ada siapa aja. Kita ambil R, J, B, O, T, F, Y, V, H, N, D,
U, dan I. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif thinking. Jangan terhasut ya guys ya, tetap ya harus punya pendirian. Jangan pernah takut sendirian karena kamu tidak pernah diberikan kelemahan. Selalu diberikan kemenangan, itu yang aku lihat di kartunya ya. Dan ini tanggal lahir atau live pet kamu ya, 24, 25, 4, 2, 12, dan 6. See you next video, bye bye. Aku doakan semoga teman-teman sehat selalu, diberikan panjang umur, murah rezekinya, dan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya dan tidak ada obatnya. Amin, bye bye semuanya.